Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu Guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini mengenai prediksi soal P3KPAI, kompetensi teknis. Soal P3KPAI yang sering keluar di tes P3K. Untuk persiapan tahap 2 ini, silakan Bapak Ibu untuk semangat belajar, semangat berjuang, terus meningkatkan belajar, terus berikhtiar, berdoa, meminta restu kepada orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta restu kepada orang-orang alim, terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu Guru hajatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Ini yang penting Bapak Ibu Guru terus semangat, jangan patah semangat. Yang di tahap 1 belum, semoga di tahap yang kedua ini. Di tes P3K kompetensi PAI pedagogik itu 30% kompetensi, yang SKB PAI 70%. Silakan Bapak Ibu untuk belajar yang sungguh-sungguh memahami materi, untuk menguasai. Pastinya Bapak Ibu sudah belajar dengan matang, seperti itu. Baik, kita langsung saja mulai dari soal nomor 1. Sebelumnya marilah kita awali untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk terus doa dengan berdoa. Baik, soal nomor 1. Soal nomor 1. Manakah aktivitas guru dalam pembelajaran tematik terpadu tentang subtema kebersihan lingkungan sekitar yang paling efektif berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, yaitu A. Guru menanyakan menayangkan video pelajaran yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekolah. B. Guru menyajikan gambar berisi tentang cara mandi yang benar menggunakan sabun cair. C. Guru mengkondisikan siswa secara berkelompok untuk membersihkan lingkungan sekolah. Atau D. Guru memfasilitasi siswa secara berkelompok untuk membersihkan lingkungan sekolah. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memahami. Di sini menurut kerucut pengalaman Edgar Dale, yaitu D. Guru memfasilitasi siswa secara berkelompok untuk membersihkan lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 2 nanti. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Bagaimana kriteria pembelajaran yang bermaksud sesuai teori Ausubel? A. Melibatkan penguatan proses latihan dan pengulangan materi pembelajaran untuk memperkuat pemahaman siswa. B. Melibatkan pembiasaan membaca selama pembelajaran supaya memiliki kecakapan literasi membaca. C. Melibatkan proses belajar apersepsi dan mengaitkan pembelajaran. Atau D. Melibatkan aktivitas diskusi kelompok untuk meningkatkan perkembangan potensi siswa dan perkembangan agar pembelajaran efektif. Silakan Bapak Ibu untuk memahami, di sini bagaimana kriteria pembelajaran yang dimaksud sesuai teori Ausubel, yaitu yang jadi melibatkan proses belajar apersepsi dan mengaitkan pembelajaran. Seperti itu, dan mengaitkan pembelajaran.
Jadi tujuannya agar siswa lebih paham, ya. Siswa lebih paham akan tujuan pelajaran itu. Seperti itu. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan apa yang dilakukan. Kemudian dia memperbagus sholatnya tersebut. Contoh ibadah tersebut termasuk ihsan dalam tingkat A. Musyahadah, B. Muraqabah, C. Mujahadah, atau D. Mutmainnah. Silakan Bapak Ibu untuk memahami di sini bahwasanya mengerjakan sholat misalnya, mengerjakan sesuatu, ya, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memperhatikan apa yang dilakukan. Kemudian dia memperbagus sholatnya, memperbagus akhlaknya, ya, seperti itu. Karena selalu diawasi, selalu diperhatikan. Jadi contoh ibadah tersebut merupakan ihsan dalam tingkat apa? Apa musyahadah, apa muraqabah, apa mujahadah, atau mutmainnah. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami di soal nomor 3 ini. Semoga bermanfaat, ya, dan semoga keluar di tahap 2 ini, ya. Jadi jawabannya yang D, muraqabah. Nah, ini termasuk, ya, termasuk ibadah, ya, ihsan dalam tingkat muraqabah, ya. Baik, semoga bermanfaat, ya. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Etimologis hadis dimaknai jadid, ya. Etimologis hadis dimaknai jadid, yang bisa diartikan A. Baru, B. Perbuatan, C. Perkataan, atau D. Tingkah laku. Ya, di sini secara etimologis hadis itu dimaknai jadid, ya. Ya, bisa diartikan apa? Apa baru, apa perbuatan, apa perkataan, atau tingkah laku. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami, menghafal, mengingat, ya. Semoga keluar di tahap 2 nanti, ya. Karena di tahap 1 dan tahap 2 itu ada yang bilang soalnya bisa sama, ya, atau tidak. Yang penting Bapak Ibu guru untuk bersemangat, ya, terus bersama di dalam belajar, di dalam bersungguh-sungguh, di dalam ikhtiar. Jadi jawabannya yang nomor 4 adalah A. Baru, bisa diartikan baru, ya. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman dan latihan atau merespon stimulus, ya, merespon stimulus. Pernyataan tersebut definisi teori belajar: A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Humanisme, atau D. Konstruktivisme. Silakan Bapak Ibu untuk memahami, ya. Di sini, ya, menurut siapa, ya, proses belajar, proses perubahan tingkah laku, ya, yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Di sini kata kuncinya merespon stimulus. Nah, ini soal yang sering keluar, ya, soal yang sering keluar ini. Nah, ini pedagogi. Jadi soal yang sering keluar. Jadi Bapak Ibu guru harus memahami, harus mengingat, gitu, ya, agar ketika soal ini keluar langsung gitu, langsung dijawab seperti itu. Jadi jawabannya ya behaviorisme, yang behaviorisme, behaviorisme sama saja, ya. Nah, baik, kita lanjut soal nomor 6. Pembelajaran yang harus berpusat pada siswa bersifat kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat. Pernyataan di atas merupakan prinsip pokok: A. Model pembelajaran, B. Strategi pembelajaran, C. Pembelajaran abad 21, atau D. Pembelajaran kooperatif.
Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Di sini ya, belajarnya berpusat pada siswa bersifat yang kolaboratif, kontekstual, berintegritas dengan masyarakat. Jadi ya, yang bersifat kolaboratif, kontekstual, dan integritas. Jadi dengan masyarakat. Nanti ini merupakan prinsip pokok apa? Ya, pernyataan prinsip pokok apa? Apa model pembelajaran, strategi pembelajaran, pembelajaran abad 21 atau pembelajaran kooperatif? Jadi jawabannya yang C, pembelajaran abad 21. Jadi apa? Belajarnya harus berpusat pada sifat kolaboratif, kontekstual, berintegritas dengan masyarakat. Itu pembelajaran abad 21. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 2 ini. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Pembelajaran terdiri dari bagian-bagian yang saling interaksi untuk mencapai yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut merupakan A. Mekanisme model pembelajaran, B. Pembelajaran sebagai sistem, C. Prinsip apersepsi dalam pembelajaran, atau D. Interaksi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu untuk memahami di soal nomor 7 ini. Ya, jadi terdiri dari bagian-bagian yang saling interaksi. Ya, jadi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di situ ya, pembelajaran yang terdiri dari bagian-bagian yang saling interaksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu pernyataan apa? Merupakan apa? Pernyataan tersebut merupakan apa? Ya, apa mekanisme model pembelajaran, apa pembelajaran sebagai sistem, apa prinsip apersepsi dalam pembelajaran, atau interaksi pembelajaran. Jadi jawabannya yang B, pembelajaran sebagai sistem. Semoga bermanfaat dan semoga keluar. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Nomor 8. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai tersebut merupakan pengembangan A. Penguatan pendidikan karakter, B. Pembelajaran abad 21, C. Model pembelajaran, atau D. Literasi dasar. Jadi ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, ini merupakan pengembangan apa? Nilai tersebut merupakan pengembangan apa? Apa pengembangan pendidikan karakter? Apa pengembangan abad 21? Apa model pembelajaran atau literasi dasar? Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Di soal nomor 8 ini, baik dari nomor 1 sampai nomor 8 ini ya, untuk terus dipahami, untuk diingat, dihafal, agar soal, misalnya soal yang keluar, Bapak Ibu langsung bisa menjawabnya tanpa menghabiskan waktu. Nah, karena pedagogik itu 30%, itu 30%, dan SKBPAI itu 70%. Ya, silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya, dari materi-materi, memahami dari belajar soal-soal ya, seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 2 nanti. Baik, kita lanjut soal nomor 9. An-Nahl ayat 49 sampai 50 membicarakan tentang malaikat. Isi kandungannya adalah A. Malaikat tidak memiliki nafsu, B. Malaikat terbuat dari cahaya, C. Malaikat tidak memiliki nafsu, atau D. Malaikat selalu bersujud dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Bapak Ibu untuk memahami ya di soal nomor 9 ini ya. Jadi Quran surat An-Nahl ayat 49 sampai 50 ya, tentang malaikat ya. Isi kandungannya adalah malaikat selalu bersujud dan tidak pernah bermaksiat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang D itu di pilihan gandanya A sama C 2 kali tidak apa-apa. Jadi yang nomor 9 adalah yang D. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 2 nanti. Apabila ada kesalahan, kekeliruan dari saya, mohon koreksi, saran ya, tulis di komentar di bawah ini. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, atau D. Ali bin Abi Thalib. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memahami. Di sini ya, khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal itu siapa? Ya. Apa Utsman bin Affan, apa Umar bin Khattab, apa Abu Bakar As-Siddiq, atau Ali bin Abi Thalib? Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Ya, di sini ya, khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah. Jadi jawabannya yang C. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ya, silakan Bapak Ibu guru untuk terus dipahami, diingat, ya, dihafal, ya, agar ketika soal keluar Bapak Ibu langsung bisa menjawabnya. Gitu. Yang penting Bapak Ibu guru terus berusaha, bersemangat di dalam belajar, ya, terus berdoa, ya, minta restu kepada orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta restu kepada orang-orang alim, terus bertawakal, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berusaha, berikhtiar. Semoga apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu hajatkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, dan semoga mengabulkan di tes tahap 2 nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Bapak Ibu guru terus semangat di dalam berjuang, ya, di tes tahap 2 ini, ya. Seperti itu, terus bersemangat, jangan patah semangat, terus berusaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ini 10 prediksi soal P3K kompetensi teknis, ya, kompetensi teknis. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami soal-soalnya, ya, untuk diingat, ya. Itu. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya mohon maaf, ya, yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.